Bapak Ibu saya kira tahu semuanya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ini mau saya ganggu. Nah Ahok, saya harap Pak Said Didu ketika nanti sudah duduk di ini menghadapi mafia itu dengan urakan. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Pasti akan saya gigit orang itu. Nanti tanya sama Leki, kita semua presidium sudah tahu semua, Pak Mo juga tahu. Itu kalian juga lebih tahu lah sebetulnya. Dan dia bermain pada impor. Jadi mafia migas itu ikutnya. Pak Jokowi ingin menggunakan Ahok untuk memerangi tubuhnya sendiri yang ada di tubuhnya. Saya nggak tahu maksud mafia migas itu apa ya. Pak Ahok. Saya kan bukan godfather. Iya juga. Terus kenapa Ahok? Loh ini kehidupan, ini bukan teori. Dan pada tahapan ini telah dimintakan keterangan terhadap 53 orang saksi. Intervensi tadi gitu ya, bagaimana agar impor BBM tadi selalu meningkat. Urusan migas ini harus betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dan dipelajari dokumen dari berbagai instansi serta koordinasi dengan beberapa otoritas lintas negara. Kenapa ketika korupsi habis-habisan di Pertamina sebelumnya? Kenapa ketika banyak mafia, Serikat Pekerja tidak segalak ini? Kenapa juga Pak Marwan Batubara tidak teriak sekeras ini? Beliau sudah sering muncul kata-kata yang keras. Sehingga setelah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan penyidikan dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services. Dan saya melihat Ahok memiliki semua kriteria sebagai seorang pemimpin yang ideal. Karena dia punya kompetensi, dia punya integritas. Kinerjanya sudah teruji, Pak. Jadi bukan karangan saya. Saya pikir jangan sampai ke presiden lah. Itu kalau perlu menggigit ya saya dulu yang menggigit gitu, jangan presiden duluan kan begitu. Pagi ini penulis mendapat kiriman video di WA Group tentang seseorang pria berkepala pelontos yang menyapa orang-orang dengan salam logika. Dia mulai dengan narasi bahwa pertama kali dalam sejarah Pertamina menyetor uang ke negara sebesar 126,7 triliun rupiah untuk tahun buku 2020. Kenapa dulu Pertamina selalu dibilang rugi? Karena dulu ada mafia petrol migas. Setiap hari Indonesia impor BBM sebesar 800.000 barel. Komisi per barelnya $3 yang jika dikalikan dengan 800.000 adalah $2.400.000. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp14.000 menjadi 33,6 miliar rupiah. Itu komisi per hari. Jika dikali setahun 12,096 triliun rupiah untuk komisi. Uang komisi sebesar 12,096 triliun ini memang tidak hanya dinikmati oleh seseorang saja, namun menjadi banjakan oleh beberapa orang. Misalkan kata si pembuat video itu sekitar 40%, yakni 4,83 triliun rupiah lari ke oknum-oknum pejabat negara, dan yang 60%, 7,12 triliun rupiah masuk ke kantong mafia. Katakanlah mafia itu ada 30 orang dan pejabat negara 50 orang. Nah, oknum yang jumlahnya 80 orang inilah otak dibalik suara-suara dan aksi-aksi yang terus-menerus merocoki pemerintahan Jokowi. Merekalah bohir yang menggerakkan demo-demo yang bertujuan menurunkan Jokowi. Oknum-oknum yang kehilangan uang komisi sebesar 12,096 triliun rupiah per tahun ini melalui kekuatan media sosial menggerakkan sekitar 2 juta orang untuk membantu mereka mendapatkan kembali sumber penghasilan haram yang ditutup oleh pemerintah. Mereka inilah yang bergerilya di balik layar supaya Jokowi turun. Maka, kata si pembuat video, tidak ada alasan bagi rakyat Indonesia untuk membenci pemerintahan Jokowi. Sebab di balik aksi-aksi demo itu bercokol mafia dan oknum pejabat yang telah kehilangan komisi dari migas sebesar 12,906 triliun rupiah. Seperti itulah inti atau garis besar pesan yang hendak disampaikan oleh orang yang ada di dalam video itu.
Dan pesan itu memang masih sangat relevan dengan saat ini, di mana pada tahun lalu, negara malah mendapatkan suntikan dana segar sebesar 126,7 triliun rupiah dari Pertamina. Tak terlalu mengherankan apabila bukan mantan gubernur DKI Jakarta ini yang menjadi komut di perusahaan migas milik negara itu. Apakah hal yang spektakuler ini bisa terjadi? Kemungkinan besar sih tidak, bahkan bisa saja Pertamina dikatakan masih rugi. Dan jika bukan karena Jokowi sulit membayangkan orang semacam Ahok menjadi komisaris utama Pertamina, maka para mafia yang telah kehilangan pendapatan haramnya itu paham betul bahwa Presiden Jokowi lah yang menjadi biang dari segala permasalahan atau kesialan mereka dalam beberapa tahun terakhir ini. Presiden selalu menyampaikan bahwa urusan migas ini harus betul-betul bisa berjalan dengan baik. Beliau sudah sering muncul kata-kata yang keras. Saya pikir tidak jangan sampai ke presiden lah. Itu kalau perlu menggigit ya saya dulu yang menggigit gitu, jangan presiden duluan kan gitu. Bayangkan apabila uang komisi sebesar 12,906 triliun rupiah itu dibagi-bagi oleh para oknum itu, maka masing-masing mengantongi duit miliar rupiah setiap tahun dengan hanya ongkang-ongkang kaki. Penderitaan para oknum itu mulai hadir saat Jokowi membubarkan lembaga-lembaga yang tidak dianggap. Penderitaan para oknum itu mulai hadir saat Jokowi membubarkan lembaga-lembaga yang dianggap tidak ada juntrungannya semacam Petrol itu. Lalu datang lagi Ahok dengan kewenangannya sebagai komut Pertamina, melakukan berbagai gebrakan yang membuat para mafia dan oknum pejabat semakin mati kutu karena sumber penghasilan mereka ditutup. Dampaknya, negara malah mendapatkan kucuran dana 126,7 triliun rupiah karena Pertamina lewat komut telah menutupi lubang-lubang kebocoran itu sehingga selamatlah uang negara. Para oknum yang merasa tercekik lantas giat memprovokasi massa dan media massa untuk mengusik pemerintahan Jokowi. Tentu saja tidak ada yang gratis. Kepada oknum-oknum yang bisa menggerakkan massa, pastilah dikucurkan dana supaya massanya terus-menerus berteriak-teriak di jalan dan di medsos. Yang paling mudah dimainkan dalam hal ini adalah agama. Maka, oknum penceramah agama yang secara mental memang sudah rusak pasti berada dalam jajaran ini. Setiap ceramah agama yang nadanya mencaci maki, memprovokasi terus-menerus diproduksi untuk membusuk-busukkan pemerintah. Dikatakanlah pemerintah itu haram, Jokowi kafir, dan sesat, juga sebagainya. Umat-umat yang lugu dan polos itu hanya manggut-manggut namun hatinya terbakar oleh kebencian terhadap pemerintahan Jokowi. Oknum-oknum penceramah itu pasti dapat fulus dari kaki tangan mafia dan oknum pejabat yang kehilangan mata pencariannya itu. Sementara umat yang terprovokasi, jiwa dan akhlak mereka menjadi rusak. Para mafia dan kaki tangannya pun pasti jeli memanfaatkan oknum-oknum frustasi semacam politikus busuk. Mantan pejabat pecatan yang setiap hari kerjanya menyebar kebencian terhadap pemerintah. Sebab dari mana oknum-oknum itu memiliki dana kalau bukan dari para mafia migas yang bergerak lewat kaki tangan mereka. Maka jika ada oknum-oknum yang getol dan terus-menerus menebar fitnah dan provokasi untuk mengganggu pemerintah, dapat dipastikan mereka itu sebenarnya adalah buzzer RP para mafia migas itu. Apalagi kita semua sudah paham bagaimana perilaku oknum-oknum ini, bukan? Menghalalkan segala cara, maling teriak maling, PKI teriak PKI. Karena isu PKI tidak laku, mereka bikin lagi istilah baru, buzzer. Kurang menggigit, tambahkan lagi jadi buzzer RP. Nanti entah istilah apa lagi yang akan dimainkan oleh mereka dalam rangka menunaikan tugas atau orderan dari mafia migas dan oknum pejabat yang sejak era Jokowi tersiksa sebab penghasilan haram mereka disikat habis. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.